Dwi Cahyo, NIM 78. Oke, kelompok kami membawa judul aksi Go Green. Buat pengertiannya, Go Green adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap alam. Tujuan Go Green sendiri untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang. Selanjutnya ada isu. Seperti yang kita tahu, Jakarta adalah salah satu kota yang terkenal dengan penyumbang polusi udara yang tinggi. Berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat terungkap bahwa indeks kualitas udara di DKI Jakarta sebesar 202. Penyebab tingginya indeks polusi di Jakarta menurut Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sumber polusi Jakarta terbesar adalah transportasi, yaitu 67,4%. Dampak negatif polusi udara adalah mengancam kesehatan bahkan memicu kematian, sehingga kita harus menanggulanginya dengan melakukan Go Green. Selanjutnya ada konsep Go Green seperti yang tadi sudah dijelaskan mengenai isu. Salah satu cara yang dapat dan mudah diterapkan khususnya pada generasi muda dan yang lain itu adalah pengelolaan sampah berbasis 4R. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing dengan istilah 4R yaitu reduce, reuse, recycle, dan juga replace. Yang pertama ada reduce, yaitu kegiatan yang mengupayakan pengurangan penggunaan barang-barang atau material yang biasa kita gunakan. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang fungsinya bisa tidak sekali pakai. Yang ketiga ada recycle, yaitu upaya mendaur ulang beberapa sampah yang ada. Yang keempat ada replace, yaitu upaya mengganti barang-barang yang bisa merusak lingkungan dengan barang-barang yang sifat fungsinya itu sama tetapi lebih ramah lingkungan. Oke, selanjutnya adalah implementasi. Implementasi gerakan Go Green. Yang pertama, mengurangi sampah plastik. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan sebagai aksi Go Green adalah mengurangi sampah plastik. Ada banyak benda-benda yang terbuat dari plastik, salah satunya adalah kantong belanja. Nah, untuk meminimalisir sampah, kita bisa menyediakan pengganti yang dapat digunakan secara berulang, yaitu membawa tas belanja atau tote bag dari rumah. Kemudian yang kedua, mematikan listrik saat tidak digunakan. Pada bulan Maret lalu, seluruh dunia memperingati Earth Hour dengan mematikan listrik selama 1 jam secara serentak. Nah, aksi ini adalah bentuk solidaritas bersama untuk menjaga bumi. Kemudian yang ketiga, ada menghemat penggunaan air. Perlu diketahui bahwa ketersediaan air bumi tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang tinggi. Kualitas air pun yang semakin tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi karena kondisi lingkungan yang kian memburuk. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka krisis air bisa saja terjadi. Oleh karena itu, kita dapat mulai untuk menghemat air untuk bisa menyelamatkan masa depan pelestarian air. Kemudian yang terakhir ada aksi tanam pohon. Kita bisa menanam pohon di lahan yang tersedia, salah satunya pada lahan bekas pembakaran hutan, kemudian pada halaman sekitar rumah, serta di beberapa tepi jalan. Salah satu manfaat menanam pohon adalah sebagai upaya meredam emisi karbon dan gas rumah kaca. Selain itu, keberadaan pohon juga memudahkan penyerapan air ke dalam tanah sehingga stok air tetap terjaga. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa global warming tidak hanya dapat dicegah dengan menciptakan suatu item atau produk, tapi juga dapat dicegah dengan sebuah aksi. Salah satunya yaitu aksi Go Green, di mana aksi Go Green ini merupakan gerakan sosial yang berupaya untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengelola lingkungan sekitar guna untuk memperbaiki dan meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada. Di mana gerakan Go Green juga menjadi salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan para komunitas pencinta lingkungan di Indonesia. Dalam konteks yang dibahas, ini bukan merupakan suatu program, tapi merupakan suatu konsep aktivitas yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di lingkungan
lingkungan kampus untuk turut serta dalam pelestarian lingkungan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka satu kesempatan bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ada. Oke, baik. Mila aja. Dia udah sering. Oke, izin bertanya tentang materi dan jalan kemudian di 74 izin bertanya terkait aksi GoGreen tadi. Nah, gimana cara kalian sebagai mahasiswa untuk melangsungkan aksi GoGreen yang berkelanjutan di mana banyak aksi-aksi yang hanya dilakukan sekali saja itu, sedangkan kita perlu aksi yang berlanjut supaya pemanasan global itu tidak terus meningkat. Izin meminta waktu untuk diskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Kamila. Mungkin kalau mahasiswa tersebut membuat suatu organisasi yang selalu mengadakan acara-acara baik sosialisasi atau apapun ataupun sistem ke daerah-daerah atau desa-desa, kepala desa untuk melakukan aksi-aksi GoGreen. Kalau kepala desa berarti yang mengurus nantinya kan pihak luar gitu. Nah, maksudnya yang itu dari pihak mahasiswanya gitu yang mengkoordinasi terus menjalankannya gitu. Kamu nggak maksudnya kan membuat organisasi, mahasiswa tersebut membuat organisasi dan organisasi tersebut itu melakukannya itu aksi sosialisasi tentang GoGreen ke desa-desa tersebut. Ya, masih belum jawab. Oke, jadi mungkin maksudnya itu mahasiswa itu sebagai inisiator.
Satu aja katanya. Kasih satu